Halo, Malam, halo, selamat malam semua. Suara saya sudah masuk ya. malam, Oke, baik semuanya. Selamat malam, Bapak Ibu. masuk. Ya, Oh, semua masuk sudah ya. selamat malam. Selamat malam, Bapak. Oke, oke, baik Malam. semuanya. Baik, kita bisa mulai ya, Bapak Ibu ya. Eh, Perkenalkan, saya Diana. Saya produk spesialis dari Forever Health Indonesia. Seperti biasa, teman-teman semua, malam hari ini kita akan membahas masalah kesehatan ya. Ada banyak sekali masalah kesehatan yang ada tentunya. Dan kali ini kita akan membahas masalah yang eh, penyakitnya cukup membahayakan. Nah, kenapa bisa seperti itu? Karena memang eh, kurangnya antioksidan dan banyak sekali terkena paparan radikal bebas dari luar. Nah, apakah itu? Itu adalah penyakit cancer ya. Pasti teman-teman semua di sini ingin hidupnya terus sehat ya, tidak ingin ada terkena penyakit walaupun itu hanya flu atau misalnya demam yang ringan ya, karena pasti kita pengen selalu sehat. Nah, untuk itu nanti Dokter Winda akan menjelaskan materinya. Untuk malam hari ini topik kita adalah manfaat cocoa flavanol untuk kanker ya. Teman-teman bisa menuliskan pertanyaannya di kolom chat dan seperti biasa saya akan menutup kolom chat 15 menit sebelum acara berakhir. Kita panggilkan dulu ya pembicara kita yang luar biasa, Dokter Winda. Halo. Halo dok. Oke, oke Dokter Winda seperti biasa ya dok ya. Eh, Dokter Linda akan menjelaskan, teman-teman bisa menuliskan pertanyaan di kolom chat karena kalau misalnya sudah kurang dari 15 menit, saya akan mematikan kolom chat dan teman-teman tidak bisa bertanya lagi tentunya ya. Atau bisa bertanya di lain waktu atau di handphone konsultasi Dokter Winda. Oke, kalau begitu sebentar di sini sudah ini. Oke, silahkan Dokter Winda. Oke, thank you di. Semangat pagi, selamat malam teman-teman FI di seluruh Indonesia. Gimana kabarnya? Sehat-sehat Selamat ya? malam, Dokter Linda. Oke, ya harus sehat dong, ya kan? Kan udah konsumsi flavanol rutin. Nah, topik yang mau saya bawain ini hari ini adalah tentang kanker. Kebetulan banget beberapa hari yang lalu, pas banget itu tuh ada yang kebetulan nanya sama saya, Dok, kenapa sih kok belakangan ke sini makin banyak orang yang kena kanker? Loh, kok ngerasa begitu? Iya, saya makin banyak dapat berita, katanya. Makin banyak dapat berita temennya si A, si B, si C. Loh, makin banyak deh kayaknya tuh yang dapat beritanya tuh si ini kena kanker, sini kena kanker gitu. Kayaknya kemarin-kemarin nggak sampai sebanyak ini banget yang eh, kena kanker gitu kan. Ada apa ya? Kenapa sih kok sekarang jadi makin banyak? Nah, pas banget nih hari ini kita topik kita tentang kanker. Yuk kita bahas. Oke? Slide. Kalau ngomongin kok kanker, sebenarnya mungkin teman-teman udah lumayan familiar ya. Cuman kadang-kadang mungkin masih agak bingung bedain kanker sama tumor itu apa sih gitu. Jadi sebenarnya teman-teman, kanker itu adalah bagian dari tumor ya. Tumor itu artinya adalah massa benjolan ya. Benjolan atau massa yang abnormal tumbuh di dalam tubuh kita. Nah, tumor ini atau massa ini nanti sifatnya itu dibagi dua. Ada yang tumor jinak, ada yang tumor ganas. Nah, tumor ganas inilah yang kita sebutnya dengan kanker. Ya, jadi kanker ini memang adalah suatu massa atau benjolan yang terjadi karena pertumbuhan sel-selnya itu nggak normal dan tidak bisa dikendalikan, tidak terkendali gitu pertumbuhannya. Di mana bahkan pertumbuhannya itu sendiri yang nggak normal itu bisa menyebabkan jaringan tubuh tempat dia bertumbuh tadi itu menjadi rusak. Ya, itulah yang disebut dengan
kanker. Kalau kanker macam-macam, ada banyak. Ya, kita udah tahu ada macam-macam sekali bentuk-bentuk apa jenis-jenis kanker, kanker otak, kanker payudara, kanker serviks, kanker prostat, kanker kulit, banyak sekali. Ya, tergantung eh, apa namanya jenis sel yang terkena ini, gitu ya. Slide. Nah, siapa aja sih yang bisa beresiko untuk terkena kanker? Nah, ini sebenarnya tadi yang bisa dibilang menjadi jawaban juga ya. Jawaban kok makin sekarang ini makin banyak sih eh, penderita kanker. Nah, ini kenapa? Pertama memang selain karena memang ada faktor keluarga ya, riwayat keluarga. Jadi memang mungkin ada orang tuanya ya yang ada pernah ada riwayat kanker, kita sebagai anak tentu akan lebih beresiko juga ya, resikonya lebih tinggi untuk terkena kanker. Usia juga ya, ini dua hal yang nggak bisa kita hindari. Riwayat keluarga dan juga usia. Semakin bertambahnya usia kita, imunitas kita, sistem imun kita itu jadi semakin melemah. Otomatis jadi deteksi untuk adanya sel-sel yang abnormal ini jadi lebih lambat gitu responnya, lebih lambat responnya sehingga si sel-sel abnormalnya jadi keburu apa namanya keburu berkembang gitu ya, keburu berkembang, nggak sempat dimatikan sama sistem imun kita, akhirnya jadi kanker lah dia. Nah, cuman yang paling sering itu justru adalah faktor resiko yang lain. Ya, seperti apa? Kebiasaan dan pola hidup yang buruk. Makin ke sini orang gaya hidupnya itu faktanya makin jelek. Banyak ya, banyak yang malah makin jelek gaya hidupnya. Kerja, kerja bagus ya, tapi kerja sampai berlebihan biasanya, sampai begadang, lemburnya tiap hari lembur terus ya kan? Akibatnya apa? Istirahat pasti jadi berkurang. Istirahat kurang, makan juga biasanya jadi berpengaruh karena kan terlalu sibuk, mana sempat mikirin makan yang benar, ya kan? Makan pun jadi berantakan. Yang dimakan juga jadi otomatis cuman asal kenyang, jadinya tidak bisa memperhatikan kadar gizinya juga. Belum lagi stresnya yang tinggi, ya. Itu akan membuat eh, tubuh kita tuh jadi lebih banyak mengandung radikal bebas ya yang gimana itu menjadi pemicu dari kanker juga. Lalu kondisi kesehatan yang secara keseluruhan juga ya makin gampang sakit ya, iyalah ya, sistem imunnya makin lemah ya kan. Gimana mau sistem imun kita bagus kalau seandainya kita istirahat juga kurang, nutrisi kurang, stresnya tinggi ya kan. Belum lagi lingkungan hidup, tempat di mana kita hidup, tempat di mana kita tinggal, di mana kita bekerja ya, jorok. Faktor-faktor ini. Slide. Nah, ciri-cirinya apa sih kanker itu? Tadi dari maknanya sendiri, kanker itu kan adalah suatu masa ya, atau benjolan. Jadi otomatis ya pasti ada benjolannya dong, ya benjolan yang nggak lazim lokasinya. Benjolan. Terus biasanya kalau yang agak lokasinya agak benjolannya tuh kelihatan keluar lah seperti itu ya. Itu biasanya di bagian kulit terdekat kelenjar getah beningnya di area-area lipatan, lipatan leher, lipatan ketiak, lipatan selangkangan, ya itu udah mulai ada masalah juga. Itu juga berat badan turun tanpa sebab. Kalau umpamanya kita berat badan turun karena diet, padahal kita nggak lagi diet, kita nggak yang lagi gimana-gimana gitu kan. Nggak ada usaha untuk menurunkan berat badan, tapi berat badan kita turun. Dan itu nggak jelas sebabnya kenapa. Wah, itu waspada.
ya. Terus juga kalau suka ada batuk, sesak nafas, dan itu suka terjadi berkepanjangan, ini juga harus diwaspadai. Apalagi kalau seandainya tidak ada yang jelas juga pemicunya apa. Suka kan begini kan kadang-kadang, kok saya batuk-batuk terus ya, nggak sembuh-sembuh padahal udah berobat. Wah, ini harus waspadai juga, jaga-jaga ya. Jangan-jangan ada something wrong nih, ya. Slide. Lalu bisa juga mengalami memar atau perdarahan yang nggak normal. Tentunya juga bisa mengalami nyeri di salah satu bagian tubuh, terutama di area yang tadi timbul benjolan yang tidak normal tadi. Ya, terus juga bisa mengalami pucet, lemas, gampang capek. Mungkin kalau lokasinya di pencernaan bisa mengalami gangguan buang air besar atau di saluran kencing bisa mengganggu buang air kecilnya juga bisa. Dan biasanya yang lumayan in general lah ya, rata-rata mengalaminya itu adalah demam yang terus berulang. Padahal kita nggak bisa mengidentifikasi kira-kira tuh penyebabnya apa kok bisa sampai demam gitu. Jadi demam yang terus berulang ini juga sebenarnya bukan hal yang terlalu sepele ya teman-teman ya. Kita kalau sekali-sekali demam sih mungkin kita bisa ngerti kenapa. Tapi kalau sering berulang terus, ini harus kita waspadai. Jangan-jangan ada something wrong sama tubuh kita, ya. Slide. Nah, kalau seandainya nih kita ngalamin gejala-gejala terus seperti itu gitu kan. Biasanya kita ngapain sih? Ya, kita pasti berobat dong. Cek ke dokter gitu kan. Dok, kok saya sering ya ngalamin begini, saya sering demam, padahal saya nggak lagi masuk angin, lagi nggak lagi kena infeksi apa gitu, nggak. Cuman kayaknya kok sering demam ya jadinya. Terus juga mungkin batuknya nggak berhenti-berhenti, ada sesak nafasnya juga, terus ada mungkin ada memang mendeteksi menemukan suatu benjolan gitu di area tubuh yang nggak lazim tadi dan disertai nyeri, ya kan? Biasanya nanti dokter juga akan melakukan tes ya, tes untuk mendukung diagnosa dari penyakit tersebut. Nah, yang dilakukan tesnya biasanya mulai dari tes lab dulu, tes laboratorium. Nanti yang dicek cairan tubuh ya, mulai dari darah dan urin biasanya yang dicek. Nanti di situ akan dilihat kira-kira ada yang berbeda nggak dari hasil pemeriksaan darah maupun urinnya. Nah, nanti kalau seandainya ternyata nih dari hasil cek darah, cek urin, kayaknya memang ada yang berbeda sih, nih ada yang nggak normal gitu kan. Itu baru nanti masuk ke tahap selanjutnya, itu juga akan dilakukan tes pencitraan atau imaging. Nah, ini untuk melihat eh, si benjolannya ini bentukannya tuh kayak gimana gitu ya. Biasanya itu bisa dilakukan kalau yang paling simpel sih ronsen ya. Tapi kalau untuk biar bisa lihatnya biasanya lebih jelas lagi, biasanya itu dilakukan USG ataupun CT scan atau MRI. Ya, biar lebih jelas bentuk benjolannya seperti apa, batas-batasnya seperti apa, besarnya seperti apa, posisinya tepatnya di mana, itu biar lebih jelas lagi dari nanti si CT scan ataupun MRI gitu ya. Nah, nanti kalau biasanya sebenarnya dari tahap CT scan maupun MRI ini sebenarnya sudah bisa mulai dilihat ya, sudah mulai bisa diprediksi ini tuh apakah suatu tumor yang ganas ataupun suatu tumor yang jinak. Nah, cuman kadang ada beberapa juga yang agak mungkin dari gambarannya itu juga nggak begitu, masih belum tegas lah ya untuk menegakkan diagnosanya. Biasanya nanti akan tetap dilakukan biopsi. Biopsi ini adalah suatu proses pengambilan sampel dari si tumor tersebut gitu ya. Nanti diambil sampelnya, diambil dicuil sedikit, lalu akan dikirim ke bagian patologi anatomi. Nanti di bagian patologi lab laboratorium patologi anatomi itu akan dicek tuh pakai mikroskop bentuk selnya. Karena kalau dia jinak atau dia ganas itu berbeda bentuknya, bentuk selnya. Dari situlah nanti baru bisa benar-benar dipastikan ini adalah suatu sel ganas atau sel jinak. Bahkan kalau seandainya ternyata memang ganas, itu uh, kira-kira sudah stadium berapa. Slide. Nah, kalau kita ngebayanginnya, saya sih yakin sih ya, semua teman-teman juga sama. Yang namanya kita kalau denger image kanker itu tuh kayaknya serem, ya kan? Pastilah serem ya. Bayangin kayaknya
aduh, jangan sampai deh kena penyakit yang satu ini gitu kan. Rasanya tuh kayak dunia runtuh, kiamat ya, udah nggak ada masa depan ya kan. Pokoknya paling horor lah kalau ngebayangin kanker itu ya kan. Makanya kenapa kita tuh perlu untuk mencegah, ya, mencegah kanker. Idealnya mencegahnya ya kita dengan melakukan cek kesehatan secara berkala alias medical check up. Ide memang medical check up itu setidaknya setahun sekali kita lakukan gitu ya. Apalagi kalau kita yang masih di usia produktif, itu idealnya adalah setahun sekali. Mungkin kalau kita sudah lansia di atas 70 tahun, bisa lebih jarang lah gitu untuk medical check up-nya bisa 3 tahun sekali masih oke. Tapi kalau kita masih di usia produktif, itu sebenarnya idealnya sih setahun sekali ya kita medical check up. Karena semakin dini kita mengecek dan menemukan kalau kita ternyata punya kanker, itu penanganannya akan jauh lebih mudah. Bukan lebih mudah ya, ya lebih mudah lah ya pasti dibandingkan penanganannya akan jauh lebih mudah dan lebih kemungkinan berhasilnya itu akan jauh lebih besar gitu. Lalu selain itu juga tentunya nggak cuma sekedar ngecek aja ya, tapi memang ya sepanjang tahun itu sendiri pun ya kita jaga juga kesehatan kita. Mulailah berubah gaya hidupnya yang lebih sehat ya. Jaga berat badan ya, berat badan kita dijaga yang ideal kalau bisa ya. Usahakan berat badan kita ideal. Kalau yang lagi agak kurang kelebihan berat badan, yuk mulai yuk. Mumpung masih sehat nih, yuk mulai kita idealkan berat badan kita ya. Terus bergerak ya, aktif secara fisik, jangan mager-mager ya. Makan juga usahakan yang lebih sehat ya, makan lebih sehat, jangan asal kenyang aja. Mulai diperhatikan komposisinya, mulai diperhatikan kalorinya yang balance antara karbohidrat, lemak dan proteinnya apalagi seratnya ya. Lalu juga usahakan juga istirahat yang cukup. Ya, idealnya kita 6 sampai 7 jam ya setiap hari. 7 sampai 8 jam kalau bisa secara total. Usahakan kita dapat istirahat yang cukup. Ya, karena badan kita juga nggak bisa, teman-teman, kalau suruh kerja terus, kasihan ya. Maintain stresnya juga. Ya, isi kepala juga harus kita maintain, harus kita kelola. Jangan kebanyakan pikiran, jangan terlalu capek kebanyakan pikiran, apalagi kerjaan ya. Ya kadang-kadang suka kebawa-bawa nih, gitu ya kan, kepikiran terus, ya kan. Harus bisa mulai memaintain stresnya juga. Karena kalau kita stres itu akan meningkatkan hormon kortisol kita. Dan kalau hormon kortisol kita tinggi, itu radikal bebas juga tinggi dan itu menjadi pemicu juga trigger untuk membuat sel-sel kita yang awalnya normal jadi abnormal. Lalu kalau yang biasanya yang merokok, yuk stoplah merokoknya ya. Itu kan masukin racun ke dalam tubuh. Kita udahlah makan yang nggak bener, kurang istirahat, stres itu udah bikin racun di dalam tubuh kita banyak. Masa kita tambahin rokok lagi? Yang bener aja, ya kan? Berhentilah merokok ya, kasihan badannya. Lalu berusahakan imbangi yang sudah terlanjur masuk, diimbangi ya, dinetralkan dengan lebih banyak lagi makan buah-buahan, sayur dan juga sumber-sumber antioksidan lain. Nah, kalau kita ngomongin kanker, pasti kan kita akan ngomongin stadiumnya, karena stadiumnya ini nanti yang akan berpengaruh pengobatannya bisanya dengan apa. Karena beda stadium, beda pengobatan, gitu ya. Nggak semua stadium itu sama rata pengobatannya. Kalau stadium yang pertama atau stadium 1, itu biasanya tuh ukurannya tuh masih kecil, ya, masih di bawah 5 cm. Itu aja di tempat awal dia muncul, masih bertahan di situ aja. Tapi ukurannya udah makin besar. Biasanya sudah di atas 5 cm. Ya, tapi masih lokal, masih di dalam organ tempat dia bertumbuh tadi. Slide. Nah, kalau dibilang stadium 3 ini sudah mulai lebih besar lagi, teman-teman. Ya, slide. Nah, kalau stadium 3
itu dia sudah mulai kena juga ke kelenjar getah bening. Ya, sudah mulai kena ke kelenjar getah bening yang terdekat dari si posisi sel kankernya itu. Contohnya kayak tadi, kanker payudara gitu ya. Ya kanker payudara, kelenjar getah bening terdekat di mana? Biasanya di ketiak. Nah, ketiaknya udah mulai kena juga nih. Ya, tadi kan awalnya dia cuman di payudaranya aja. Nah, ini sudah mulai menyebar. Menyebar ke yang terdekat di kelenjar getah bening, yaitu di ketiak. Makanya biasanya sudah mulai terasa juga di bagian ketiaknya sudah ada benjolan gitu ya. Nah, dibilang stadium 4 itu kalau dia posisinya bahkan ibarat kata gini, kalau dicek sel kanker apa bukan sel kankernya, kankernya itu posisi kankernya itu sudah lebih dari satu tempat. Jadi sudah ada 2 tempat atau bahkan mungkin kadang-kadang ada beberapa yang sudah sampai di 3 tempat yang kena gitu ya. Contohnya dia ada di payudara, tapi ternyata ada juga di otak gitu. Wah, ditemukan di 2 lokasi nih sel kankernya. Nah, ini sudah masuk artinya stadium 4. Tinggal dicari aja asal mulanya yang mana duluan. Kanker duluan atau sel otak atau yang di otak duluan. Gitu ya. Teman-teman tahu kalau udah dibilang stadium 4 itu udah berat sekali ya, sudah berat banget. Jadi apa penanganan itu akan seiring dengan dia stadium berapa karena semakin besar tentu nggak mudah untuk mengobatinya. Slide. Nah, pengobatannya itu ada berbagai macam. Yang mungkin teman-teman paling banyak sering mendengarnya itu ada kemoterapi, operasi, dan radioterapi. Itu yang paling sering. Ya, kemo, terus diangkat, ya kan, dioperasi, dan juga radioterapi. Tapi ada juga beberapa pengobatan lain juga, ya, untuk beberapa antioksidan ya. Kalau kita ngomong antioksidan, wih itu mah everybody knows ya. Antioksidan itu bagus banget manfaatnya, bagus untuk menangkal radikal bebas. Tapi ternyata kandungan flavanol yang tinggi pada kokoa spesifik relatif pendek, ternyata dia bisa memberikan manfaat dilatasi atau pelebaran pada pembuluh darah, di mana ini akan membantu banget untuk aliran darah yang lebih lancar. Tapi nggak gampang untuk mendapatkan kandungan flavanol yang tinggi pada kokoa. Biasanya proses pengolahan biji kakao menjadi bubuk kokoa itu sendiri, itu cenderung menghancurkan kadar flavanolnya. Makanya dibutuhkan metode khusus dalam pengolahan biji kakao supaya bisa tetap mempertahankan kadar flavanolnya ini bisa tetap tinggi. Slide. Nah, di sini ada keunikan banget yang tadi sempat kita bahas tadi kan, flavanol itu ternyata punya manfaat antioksidan yang tinggi, ya kan, punya manfaat antioksidan yang tinggi. Dia itu ternyata bisa juga teman-teman digunakan untuk terapi kokoa pada kasus kanker ini, ya, karena dia punya manfaat antioksidan tinggi tadi itu. Ya, kandungan kakaonya dan kandungan fenoliknya itu karena dia punya kandungan antioksidan bahkan juga antiinflamasi yang tinggi juga. Itu ternyata bisa mencegah atau memperlambat perkembangan awal dari berbagai jenis kanker. Jadi bagus sekali untuk pencegahan, ya, pencegahan. Mulai dari kanker prostat, hati, usus besar, leukemia, payudara, serviks, macam-macam. Ya, itu bisa dibantu dicegah perkembangan awalnya ternyata dengan kokoa. Selain itu juga flavanol pada kokoa juga bisa mengurangi peradangan ya, merangsang respon imun dan juga mendukung serta memulihkan fungsi dari sel yang normal. Slide.
Kalau kita rutin konsumsi flavonoid, ternyata ini juga membuat perubahan yang menguntungkan juga pada mikrobiota usus, di mana dia juga merupakan bagian dari sistem imun kita juga. Sehingga itu bisa membantu untuk mengurangi resiko kanker dan juga menormalkan fungsi vital pada tingkat selular. Lalu selain itu diketahui ekstrak kakao itu kan diperkaya dengan kandungan yang namanya prosianidin. Prosianidin ini juga itu berperan dalam menghambat pertumbuhan sel pada fase pertumbuhan kankernya. Slide. Nah, selain itu juga flavonoid karena sifatnya tadi yang antioksidan tadi, dia bisa membantu untuk mencegah kerusakan di tingkat DNA yang disebabkan oleh radikal bebas ataupun agen karsinogenik lainnya, di mana dia bekerja dengan meningkatkan atau merangsang enzim yang terkait dengan stres oksidatif. Selain itu, ada penelitian juga ternyata. Jadi, dilakukan penelitian pada pasien-pasien kanker dengan range usia 60-83 tahun, di mana mereka diberikan coklat yang mengandung 55% kakao setiap hari selama 4 minggu sebanyak 25 gram, itu digunakan sebagai terapi paliatifnya. Gitu ya. Ternyata ini memberikan efek manajemen atau efek manajemen lah ya Bang ya, efek maintain ya yang tepat mulai dari efek fisik, psikososial maupun spiritualnya. Ya, sehingga ini bisa membantu banget untuk mensupport pasien dalam mengurangi penderitaan dan juga sekaligus meningkatkan kualitas hidup dari pasien tersebut. Slide. Selain itu ada Centella asiatica ya. Centella asiatica itu kan daun pegagan yang selama ini sering digunakan manfaatnya untuk antimikroba, anti diabetes, anti peradangan dan juga antidepresan. Lalu ada black garlic juga. Ya, black garlic ini juga lumayan terkenal juga ya akan manfaat antioksidannya karena dia lebih strong antioksidannya dibandingkan bawang putih. Sehingga untuk pemanfaatannya juga sering digunakan dalam mengatasi kanker juga, tumor, miom, mengobati kolesterol dan darah tinggi, untuk detox, untuk mencegah stroke juga bisa, Alzheimer, diabetes, bahkan Parkinson. Slide. Nah, dari hasil penelitiannya, ya dari Journal of Endocrinological Investigation, ternyata Centella asiatica itu sering sekali digunakan sebagai obat tradisional yang digunakan sebagai agen kemopreventif, ya, untuk mencegah dan juga sekaligus mengobati kanker hati, kanker liver, ya. Slide. Lalu untuk black garlic juga ternyata sering juga penggunaannya ya. Ternyata kalau konsumsi black garlic selama 7 minggu itu bisa menghambat mulai dari proliferasi, invasi, maupun metastasis dari sel kanker payudara yang positif terhadap reseptor estrogen, meningkatkan kematian selnya dan juga menghambat transaksi dari epitel mesenkimnya. Jadi dia sangat sinergis sekali kerjanya dalam membunuh sel kanker payudara yang sifatnya reseptor estrogen positif. Slide. Selain itu juga ada dukungan dari vitamin D yang dimana bagus banget untuk metabolisme tubuh, vitamin C untuk menjaga struktur kolagen di mana ini sangat diperlukan sekali ya untuk memperkuat pertahanan sel-sel tubuh kita. Lalu juga tentunya ditambah lagi ekstra sistein untuk meningkatkan produksi antioksidan kuat supaya lebih kuat lagi dalam melindungi tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas dan juga toksin. Slide. Nah, ini nih ya, paten dari flavanol kita, ya, kokoa flavanol kita. Kalau ternyata memang kokoa kita itu berbeda dibandingkan kokoa pada umumnya. Karena produsen kita itu Barry Callebaut udah ketemu gimana caranya supaya mempertahankan hingga 80% kadar flavanol awal dari kadar 80% dari kadar awal flavanol alaminya gitu ya. Dan bahkan bubuk kokoa hasil produksi ini dengan metode ini itu sudah diberi brand Acticoa dan Acticoa inilah yang menjadi bahan baku semua lini produk kokoa Favanol FHI. Slide.
Lalu sudah ada nih studi klinisnya juga ya, yang meneliti akan hubungan dari fungsi endotelium, nitric oxide, dan juga flavanol. Jadi ternyata konsumsi flavanol dalam 4 minggu itu bisa meningkatkan fungsi endotelium untuk dapat memproduksi nitric oxide dengan lebih baik. Slide. Nah, ini juga sudah ada nih studi klinisnya ya. Salah satunya adalah untuk prostat. Jadi ternyata kokofavanol itu bisa digunakan untuk terapi masalah prostat termasuk menurunkan resiko kanker prostat. Slide. Lalu kita juga sudah punya klaim kesehatan yang sudah di-approve baik oleh EFSA maupun FDA. EFSA mengatakan kokofavanol itu bisa membantu untuk menjaga elastisitas pembuluh darah, di mana ini akan memberikan kontribusi untuk aliran darah yang normal. Sedangkan FDA mengatakan kokofavanol itu bahkan bisa membantu menurunkan resiko penyakit kardiovaskular. Slide. Nah, jadi kalau kita mau rangkum manfaat dari kokofavanol memang utamanya adalah untuk kardiovaskular ya, meningkatkan fungsi kardiovaskular mulai dari maintain tekanan darah, resistensi insulin, termasuk juga kadar kolesterol. Tapi karena basically dia adalah antioksidan yang kuat, jadi juga bisa membantu juga untuk mengurangi resiko kanker dan juga baik untuk kesehatan kulit. Like. Kalau untuk DTM liquid ini dia kombinasi dari tidak hanya Coco Flavanol aja, tapi ada Centella Asiatica dan Black Garlic juga, sehingga manfaatnya untuk meningkatkan fungsi kardiovaskular juga triple power. Ditambah ekstra manfaat ya, dia lebih memperlancar sirkulasi aliran darah pada ginjal juga, membantu mempercepat proses penyembuhan luka, membantu meningkatkan produksi kolagen, meningkatkan daya ingat dan fungsi saraf, serta mengatasi peradangan dan nyeri sendi. Slide. Lalu ada NutriFlow, di mana NutriFlow ini diformulasikan untuk kita supaya kita tuh jadi lebih aktif, ya gaya hidup yang lebih aktif, sehingga bisa membantu supaya gaya aktif kita itu juga bisa optimal ya, membantu penyerapan nutrisi kita jadi lebih optimal, metabolisme kita juga jadi lebih optimal, tapi juga tetap mendukung fungsi kardiovaskular kita. Tapi tentunya dengan aktivitas yang tinggi juga proteksi juga tetap tinggi ya. Nutriflow ini formulasi dapat membantu untuk memperkuat daya tahan tubuh juga sekaligus melindungi sel dari stres oksidatif. Nah, untuk Nutriflow ini teman-teman bisa gunakan juga dalam program penurunan berat badan karena bisa digunakan sebagai meal replacement. Slide. Untuk konsumsinya, pada dasarnya kita bergerak pada yang diajukan oleh EFSA maupun FDA, di mana mereka mengatakan untuk mendapatkan klaim kesehatan dari kokofavanol itu harus bisa konsumsinya itu 200 mg flavanol setiap hari. Nah, untuk mendapatkan 200 mg flavanol setiap hari itu kita cukup 3 gram aja versi yang original itu sudah dapat 200 mg flavanolnya. Nah, cuma nanti ini boleh disesuaikan ya dengan kebutuhan tubuh masing-masing supaya tercukupi kebutuhannya ya. 5 gram, 10 gram, 15 gram bebas. Right? Untuk DTM liquid itu bisa dikonsumsinya mulai dari 1 sampai 2 saset per hari. Biasanya ditujukan lebih kepada teman-teman yang memang punya masalah sirkulasi darah. Mungkin pada case-case tertentu bisa jadi juga lebih dari 2 saset ya, tapi based on case ya teman-teman ya. Kalau mau buat maintenance sebaiknya di 1 sampai 2 saset aja. Tapi kalau masih kurang, boleh teman-teman kombinasikan dengan varian yang original ataupun dengan varian yang gitu, tapi tetap terproteksi dengan baik, itu bisa konsumsi Nutriflow ini. Ya, Nutriflow itu dikonsumsi, takaran konsumsinya adalah 15 gram atau sekitar 1 sendok makan muncung. Bisa dikonsumsi 1 sampai 2 kali sehari. Bisa juga teman-teman gunakan sebagai pengganti makan, ya, pengganti sarapan ataupun pengganti makan malam. Slide. Nah, terima kasih. Cegah kanker sebelum terlambat. Oke, baik. Terima kasih banyak, Dokter Winda, untuk penjelasannya. Luar biasa sekali ya, teman-teman ya. Baik, teman-teman, sebelum kita ke sesi tanya jawab, saya akan memberikan informasi mengenai acara dan juga uh, informasi sosial media ya, yang teman-teman bisa ikuti. Di sini ada
sosial media kami seperti YouTube di Forever Healthy Indonesia Official, Instagram foreverhealthy.id, Facebook Forever Healthy Indonesia, Telegram FI Official, dan ada juga TikToknya foreverhealthy.indonesia. Karena dengan teman-teman mengikuti sosial media kami, teman-teman akan mendapatkan informasi seperti acara, kemudian promo, dan juga tips-tips kesehatan ya. Kemudian ada FI Medical Consultant di nomor 0878 1706 6067. Di Bapak Ibu bisa chat Dokter Winda bertanya mengenai konsultasi kesehatan untuk tahu mengenai manfaat produk, kemudian dosis dan penyakit ya. Dan kita juga ada acara besok Jumat yaitu Health Planner Talk dari nutrisi ke profit manfaat koko flavanol untuk kanker di kantor pusat PKI hari Jumat tanggal 25 Juli jam 3 sore di Gedung Kosan lantai 3. Ada Dokter Winda dan juga ada Ibu Anastasia tentunya. Jangan lupa datang ya teman-teman, untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya bisa langsung merapat ke Gedung Kosan. Oke, baik Dok, ini sekarang kita ke sesi tanya jawab ya Dok. Oke, mulai dari Ibu Masnia di Tali-Tali. Selamat malam Dok, saya mau bertanya, kalau orang yang menderita tumor usus, produk apa yang saya kasihkan penderita tumor usus? Tumor usus ya? Kalau tumor usus sih sebenarnya, sebenarnya sih nggak hanya tumor usus ya, ini berlaku untuk segala macam bentuk tumor dan kanker sebenarnya. Biasanya saya akan menganjurkan untuk awal konsumsinya itu lebih prioritas adalah liquid. Nah, karena liquid itu kan dia lebih strong, dia kerjanya nggak sendirian, nggak hanya ada uh, flavanol aja, tapi ada juga di situ centella sama ada black garlic juga gitu ya. Jadi memang dia lebih strong, jadi lebih rekomen sebenarnya. Cuman mungkin juga konsumsi liquid saja juga biasanya untuk kasus seperti ini tidak cukup cover karena memang butuhnya strong. Jadi teman-teman perlu diingat begini ya, cocoa flavanol itu tidak flavanol itu bukan untuk menyembuhkan, ya, bukan untuk menyembuhkan. Jadi flavanol itu berperannya adalah sebagai terapi paliatif. Nah, tadi kan sempat saya sebutkan terapi paliatif itu apa sih? Jadi terapi paliatif itu adalah terapi pendamping, ya, pendamping dari terapi pengobatan kankernya. Tujuannya untuk apa? Meringankan penderitaan dari si pasien dan juga meningkatkan kualitas hidupnya. Karena biasanya pasien kanker itu kesakitan, ya kan, sakit banget, di mana menderita lah ya, dan penderitaan ini akan membuat dia tuh jadi lebih sulit untuk menjalani pengobatan. Dan juga tentunya pasti akan mengganggu kualitas hidupnya, ya kan? Gimana mau happy dengan kesakitan nih? Susah ya kan? Gimana kalau dia nggak happy, dia nggak senang, dia kesakitan, dia merasa depresi, itu akan semakin meningkatkan hormon kortisol dan itu akan semakin menjadi makanan jadinya, makanan untuk sel kankernya gitu. Jadi memang terapi paliatif ini diperlukan untuk meningkatkan angka keberhasilan dari pengobatan kanker utamanya. Jadi bukan flavanol yang menyembuhkan ya, gitu ya. Jadi seperti itu. Nah, untuk kasus tumor usus ataupun kanker yang lain sama saja sebenarnya. Boleh kasih liquid. Liquid itu mungkin kalau untuk kasus seperti ini sih boleh dikasih tiga saset, ya. Dan pada beberapa kasus, 3 saset aja pun bahkan masih belum cukup. Perlu ditambah lagi. Tambah dengan yang mana? Original. Nah, kalau original di sini boleh ditambah agak banyakan ya, bisa tambahin 10 sampai 15 gram. Jadi memang di sini teman-teman perlu dicatat, melawan kanker itu tuh nggak 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 enteng ya. Itu tuh susah, itu lawan yang berat. Jadi kita juga nggak bisa nyirit-nyirit, nggak bisa eh, apa namanya sedikit-sedikit, memang nggak bisa, lawannya berat, gitu kan? Jadi memang harus strong juga.
Gitu ya. Jadi boleh nanti konsumsinya liquid 3 saset ditambah dengan originalnya 10 sampai 15 gram. Oke? Oke, terima kasih banyak Dokter Winda. Selanjutnya pertanyaan dari bentar, dari Bapak Lintong di Bekasi. Selamat malam Bu Diana dan Bu Dokter Winda. Jika kita sudah rajin dan mengonsumsi toko flavanol, apakah ada jaminan bahwa kita tidak akan terkena penyakit kanker dengan catatan tentu kita menjaga pola hidup sehat. Terima kasih. Ya tentu nggak ada jaminannya lah Pak. Masa ada jaminannya? Kalau nggak semua semua orang minum koko flavanol. Ya tapi memang bagus sih. Tapi enggak lah. Apa sih yang dijamin di dalam hidup ini? Jaminan dalam hidup ini kan cuma satu. Kita akan mati itu doang. Tapi matinya dengan cara apa kan beda-beda ya kan? Tentu nggak ada jaminan. Ya tentu tidak ada jaminan. Ya nggak ada satupun di muka bumi ini yang bisa menjamin kita itu nggak akan kena kanker. Nggak ada ya. Kita harus realistis. Menjaga gaya hidup yang sehat pun, sesehat-sehatnya pun potensi untuk kena kanker tetap ada. Tetap ada. Cuman, resikonya, persentasenya itu semakin kecil. Ya, tapi bukan menjadi nol. Tidak. 1% pun tetap ada. Gitu ya. Jadi di sini poinnya adalah bukan membuat kita jadi jamin 100% nggak bakalan kena kanker. No, 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 no. It's not like that ya. Tidak seperti itu. Ibaratnya di sini, kita kalau kita menjaga pola hidup sehat, ya, resiko kita itu mungkin bisa jadi resiko kita untuk terkena kanker dengan catatan gini ya, kita punya faktor tadi kan saya sempat jabarkan beberapa faktor resiko, ya kan? Ada 2 faktor resiko yang nggak bisa kita rubah, yang membuat ini tetap nggak akan bisa 100%. Apa? Faktor riwayat keluarga dan faktor usia. Ya, faktor riwayat keluarga dan faktor usia itu tidak bisa dirubah. Itu yang membuat tidak akan pernah 100% kita tidak akan kena kanker. Itu yang bikin. Ya, selama 2 ini tetap ada, akan selalu ada. Nah, cuman gimana caranya supaya faktor risiko kita jadi benar-benar cuma 2 ini aja, jangan ada tambah yang lain. Itulah yang kita lakukan dengan apa? Tadi ya, kita jaga pola hidup kita yang sehat. Cuma ada faktor selain pola hidup sehat yang mempengaruhi apa? Faktor lingkungan. Ya, lingkungan kita nggak bisa sepenuhnya menjaga. Kita nggak bisa menghindari polusi. Kita nggak bisa menghindari radikal bebas dari luar. Nggak bisa kita hindari. Ya kan? Nah, untuk mengimbangi yang tidak bisa kita hindari ini, itulah peran cocoa flavanol. Untuk menjaga apa? Supaya faktor resiko kita cukup karena faktor riwayat keluarga dan karena faktor usia saja. Ya, jadi tetap bisa kena kanker tetap, tapi persentasenya jauh lebih kecil. Oke? Oke, terima kasih banyak Dokter Winda. Selanjutnya pertanyaan dari Bu Arnianti. Selamat malam dok, maaf nanya kalau setelah lahiran sesar berapa hari bisa konsumsi Shockwave? Oke, ini sih tips saya pribadi ya. Jadi saya waktu itu biasanya habis SC itu kan seminggu setelahnya itu akan periksa lagi ke dokter kan, kontrol untuk melihat jahitannya. Jahitannya sudah kering atau belum, jahitannya bagus nggak, basah atau enggak. Nah biasanya nanti dilihat di situ. Nanti pada saat setelah kontrol dilihat lukanya sama dokter bagus. Oke, setelah dari situ pulang dari situ udah boleh kok konsumsi Coco Flavanol biar bisa fast recovery-nya. Ya. Oke, baik. Terima kasih banyak Dokter Winda. Nah, ini pertanyaan cukup banyak ya dok dari Bapak Lintong. Jika ada orang yang sudah terkena penyakit kanker, pada stadium berapa Coco Flavanol bisa menyembuhkan? Itu pertama dok. Kemudian
Mohon dijelaskan proses antioksidan yang tinggi dalam tubuh kita bisa mencegah atau menyembuhkan penyakit kanker agar kita juga menjelaskan kepada orang yang mau kita prospek apakah sudah ada yang sudah berhasil sembuh dari kanker setelah konsumsi Flavanoid ini. Oke, nah eh kalau stadium berapa sama sih seperti tadi saya katakan flavanol itu tidak menyembuhkan kanker, nggak menyembuhkan kok. Bahkan dari hasil penelitiannya aja dia kan bukan menyembuhkan bilangnya, tapi mengurangi penderitaan dan meningkatkan kualitas hidup. Yang akan menyembuhkan dari penyakit kanker itu adalah pertama tubuh dia sendiri, ya. Tubuh dia sendiri yang akan menyembuhkan dari kanker. Ya, sistem imunnya tubuhnya sendiri. Dan nanti yang akan mematikan sel kankernya siapa? Pengobatan. Ya, pengobatan medis, kemoterapi, operasi, terus tadi radioterapi, ya. Itu yang akan mematikan sel kankernya, gitu ya. Yang akan mematikan sel kankernya adalah yaitu kemo tadi itu. Itu yang akan mematikan. Sama nanti kerjasama sama sel tubuhnya sendiri. Tapi dengan catatan, sel tubuhnya juga kuat, gitu. Sekarang gimana supaya sel tubuhnya kuat? Itulah peran cocoa flavanol. Jadi cocoa flavanol itu sebenarnya berperannya itu adalah untuk memperkuat sel tubuhnya supaya bisa bertahan dalam melawan sel kankernya. Kita kemarin sempat bahas ya di topik beberapa topik yang sebelumnya deh, kalau saya ingat, itu adalah soal racun. Iya, kita tidak bahas tentang detoksifikasi, soal obat. Kemoterapi itu sama, ya. Obat itu adalah racun. Tujuannya adalah untuk apa? Di dosis tertentu, itu dia akan bermanfaat adalah untuk mematikan si benda asing yang ada di dalam tubuh kita. Pada kasus ini, benda asingnya apa? Kanker, gitu ya. Dia akan dibuat dosis sampai sebesar mana si obat ini bisa mematikan sel kanker. Nah, karena kanker itu adalah sel yang kuat, bahkan lebih kuat daripada sel yang normal, ya, dia kuat banget, otomatis apa? Si kemonya ini harus kuat juga, harus keras juga obatnya, ya kan? Supaya dia bisa cukup untuk mematikan sel kankernya. Nah, cuman karena dia keras, jangankan sel kanker, sel kita yang sehat pun ikutan mati. Gitu, dua-duanya sama-sama mati. Sel kanker mati, sel kita yang sehat pun ikut mati. Itulah yang membuat kenapa menderita kanker dan mengikuti kemoterapi itu begitu sakitnya. Kenapa? Karena nggak cuma sel kanker doang yang menderita, kitanya yang sehat, yang bagian tubuh kita yang lain yang sehatnya pun ikutan kesakitan juga, ikutan rusak, ikutan hancur. Gitu kan. Makanya kenapa sampai rambut jadi rontok, kenapa kulitnya bisa sampai hitam terbakar, kenapa bisa sampai jerit-jerit kesakitan, karena itu sel yang normalnya, sel yang sehatnya pun ikutan dibakar juga ibaratnya gitu, gitu ya. Nggak cuma si sel kanker doang, gitu. Saking kerasnya si obat ini. Tapi kalau nggak keras gimana mau mati sel kankernya, ya kan? Gitu. Jadi harus keras. Nah, supaya supaya nih ya, ibaratnya gini, kan tadi si sel kanker lebih kuat dibandingkan si sel normal. Makanya dia dikasih dosis kemoterapinya tuh yang besar, yang keras supaya si ikutin yang standarnya si yang kuat ini gitu kan. Supaya si sel sehatnya juga nggak rusak-rusak amat, harus dia apa? Dia juga harus diperkuat mendekati kekuatan dari si sel kanker. Supaya apa? Pada saat dikasih obat yang keras ini, dia nggak rusak-rusak amat. Itulah peran Flavanol. Di sana perannya, ya. Jadi dia berperan adalah untuk memperkuat sel normal kita. Ya, ini saya sekaligus menjawab yang tadi kerja antioksidan tadi, ya. Berperannya di mana? Untuk memperkuat sel-sel kita yang sehat tadi.
Supaya apa? Pada saat dihajar dengan kemoterapi, dengan radioterapi, dia masih bisa survive. Kalau dia survive, apa yang akan dirasakan sama si orangnya, si pasiennya sendiri? Nggak terlalu sakit, tidak terlalu menderita. Gitu. Ya, jadi di sanalah letak poinnya. Jadi sampai kapan, sampai stadium mana bisa dikasih Cocoflavanol? Selama ada masih sel kankernya di situ, itu masih bisa dikasih Cocoflavanol. Bahkan pun dia stadium 4. Apalagi stadium 4 malah sebenarnya. Kenapa? Karena kalau udah stadium 4 itu sakit banget, teman-teman. Sakit sekali. Mereka lagi lebih membutuhkan Cocoflavanol supaya apa? Nggak sakit-sakit amat. Ya kan? Gitu, di situ tujuannya. Tapi apakah bisa menyembuhkan sel kankernya? Nggak di situ. Itu bukan perannya Cocoflavanol. Itu tugasnya kemoterapi. Ya, jadi harus bisa dibedakan tempatnya. Ya, oke? Oke, baik. Terima kasih banyak, Dokter Winda. Selanjutnya dari Bapak Petrus. Selamat malam, dokter. Bapak saya sudah 90 tahun dan selalu menderita sakit tulang belakangnya, sering masuk opnam di rumah sakit, tapi sembuhnya cuman sementara. Kira-kira produk apa yang harus diminum? Oke, kalau Pak Petrus mungkin sebenarnya mana aja boleh sih, Pak. Ya, kalau saya mungkin di sini ori boleh. Tapi kalau lebih ke tulang belakang, saya sebenarnya lebih prefer kasihnya liquid sih. Ya, mulai dari 1 saset. Ya, karena liquid itu dia bagus juga untuk support persyarafan, persendian, di mana ini kan terutama di tulang belakang kan, ibaratnya gitu, ada keterlibatan syaraf dan juga persendian di sana. Jadi mungkin lebih holistik akan kalau dikonsumsinya itu yang liquid. Ya, mulai dari 1 saset dulu. Nah, nanti kalau oke, tubuhnya nyaman, enak bisa ditambahin jadi 2 saset setiap hari. Ya, Oke, baik. Terima kasih banyak, Dokter Winda. Dari Bapak Hamsa di Makassar atau Ibu. Ada pertanyaan dari pemakai original. Gimana nih, Pak? Kaki bengkak setelah minum Flavanol, 1 malam saya tidur sakit sekali. oh baru sekali minum ya. Biasanya itu karena detox ya. Jadi bisa karena detoksifikasi, bisa juga karena sebenarnya bukan detoks sih, lebih tepatnya saya rasa itu karena reaksi tubuh, ya penyesuaian. Jadi gini, pada saat konsumsi Cocoflavanol kan pembuluh darahnya jadi lebih lebar, aliran darahnya jadi lebih lancar. Nah, cuman di sini mungkin pembuluh darahnya memang sudah lebih apa ya bilangnya ya, di kondisi yang memang sudah lebih rapuh. Jadi pada saat dilebarkan, dia nggak apa dia tuh nggak bisa mengimbangi gitu, nggak bisa mengimbangi aliran darah baliknya. Dapat nggak ya ini apa bisa ngebayangin nggak ya Pak Hamzah? Jadi aliran darahnya tuh karena pembuluhnya jadi lebih besar kan, aliran darahnya tuh jadi lebih banyak, gitu. Tapi kan aliran darah itu kan setelah dia masuk ke seluruh tubuh, habis itu kan balik lagi nih ke jantung. Nah, karena baru sekali minum, baru awal, jadi dia masih baru mendapatkan manfaat untuk bukanya doang gitu. Tapi untuk kekuatan dia pembuluh darahnya untuk dibalikin lagi ke jantung itu masih belum belum sampai ke sana gitu. Karena kan itu lebih butuh proses, itu butuh regenerasi sel-sel pembuluh darahnya juga gitu kan, sel-sel otot pembuluh darahnya. Nah, jadi belum sampai ke sana. Ini baru elastisitasnya aja, belum ganti personel ibaratnya gitu, gitu kan? Nah, jadi itu yang akan membuat dia tuh awal-awal tuh masih agak bengkak gitu. Biasanya sih ini reaksi-reaksi awal, ya, reaksi-reaksi awal. Kalau seperti ini nggak apa-apa. Tetap saran saya sih tetap minum aja, lanjutin ya, justru supaya nanti itu bisa diperbaiki. Kalau bengkak, agak dinaikin aja kakinya. Ya, agak ditinggiin. Jadi bantuin supaya aliran darahnya itu lebih mudah untuk balik ke jantung. Jadi posisinya kakinya ditinggikan lebih tinggi dari jantung. Ya, jadi kalau mau tidur kakinya agak tinggiin dulu gitu supaya nggak bengkak jadi nggak sakit. Ya, Oke, selanjutnya pertanyaan terakhir ya, Dok, dari Ibu Lani Wiguna. Halo, Dokter Linda, mau tanya ke teman yang tugas di Timur. Sekarang sedang berada di Jakarta, berobat cari dokter spesialis. Penyakit autoimun sakit seluruh badan. Flavanol mana yang bisa bantu? oh kalau autoimun yang mana aja boleh.
Cuma saya sih lebih prefer kalau autoimun tuh lebih ke eh, original ataupun liquid gitu. Tapi mungkin gini, nanti boleh, dia kan sambilan juga kan konsul ke dokter spesialis. Karena kan kalau kita ngomongin soal penyakit autoimun itu juga ada beberapa macam. Kalau dia seluruh tubuh, biasanya kemungkinan kalau nggak rheumatoid arthritis atau nggak eh apa lupus. Ini pas banget minggu depan nih topik ini tentang autoimun. Nanti ajakin aja Bu untuk ini juga nanti apa datang ke Zoom ya atau nggak datang ke kantor nih pas banget topiknya minggu depan tuh saya mau tentang autoimun ini. Jadi supaya beliau juga bisa menyimak juga ya. Itu boleh ya, boleh mau konsumsi yang liquid boleh, original juga boleh disesuaikan. Cuman ibaratnya nanti boleh sambilan juga konsul ke dokter spesialis untuk tahu dia jenis autoimun yang mana. Jadi supaya kita bisa lebih eh, tepat target gitu, tepat sasaran gitu untuk terapi yang mau kita berikan gitu flavonoid. Tapi pada dasarnya biasanya antara original ataupun liquid ya. Oke, baik, terima kasih. Itu dia tadi pertanyaan-pertanyaan dari kita ya Dok ya. Dan juga nggak berasa, waktunya juga sudah jam 8:03. Pastikan Bulani nanti rekannya boleh ikut Zoom sama Samcast kita ya, baik offline atau online. Ada yang judulnya nanti mengenai manfaat koko-flavonoid untuk autoimun ya. Nah, teman-teman juga harus mengajak calon-calon eh, peserta untuk mengikuti acara seminar Dr. Winda dan juga Business Preview Forever Healthy Indonesia. Kalau begitu, saya akhiri teman-teman ya untuk malam ini. Kita ketemu lagi minggu depan. Selamat malam, selamat beristirahat semua. Bye-bye, selamat malam, selamat Selamat malam. istirahat. Terima kasih Terima Bu kasih. Dokter. Terima kasih Dokter Winda. Sama-sama. Terima kasih banyak. Malam semua. Terima kasih juga saya Lani. Terima kasih. Terima kasih Bu. Selamat malam. Terima kasih Dokter Sama Winda. semuanya. Sama Diana. Sudah cukup jelas. Bye.